Dan ya, dan dia itu ditandai oleh penurunan hemoglobin, hematokrit, ataupun jumlah eritrositnya. Dan manifestasi klinis daripada anemia itu sangat beragam, ya, dan dia itu cenderung non-spesifik. Jadinya pasti kita udah belajar lah ya, pas dulu FK itu ada 5L, lemah, letih, lesuh, lembut, lambat. Lemah, letih, lesuh, lambat, sama ya. Itu penting ya, tapi menurut gue itu semua ini sama ya, lemes. Jadinya itu jarang banget kita bisa gunakan sebagai lunglai, benar-benar lunglai. Jadi lemah, letih, lesuh, lunglai, lambat. Jadi itu hal-hal yang kita bisa gunakan untuk mengetahui anemia, tapi itu sebenarnya itu kurang spesifik karena itu semua artinya cuma lemes. Dan anemia itu tidak hanya selalu satu penyebab. Kalau cuma satu penyebab itu sangat gampang ya. Jadi itu kan mudah banget kalau dikasus pada pasien dengan anemia satu penyebab. Tapi realitanya biasanya pada pasien anemia itu multifaktorial. Jadi ada campuran dari beberapa penyebab. Nah, sebelum kita belajar mengenai pendekatan anemia, pertama kita harus mengetahui mengenai beberapa konsep-konsep dasar pada anemia. Pertama adalah fisiologinya. Seperti yang tadi kita bilang, anemia itu disebabkan oleh penurunan jumlah eritrosit dalam sirkulasi. Ya, ini kita review pelajaran kita dari SMA dulu. Jadinya apa sih fungsinya eritrosit atau sel darah merah? Fungsinya adalah untuk mengambil oksigen dari paru-paru dan dikirim dalam sirkulasi terhadap jaringan-jaringan dan organ untuk memberikan oksigen agar mereka bisa membuat energi untuk menjalankan fungsi masing-masing. Bagaimana eritrosit bisa membawa oksigen? Itu karena di dalam eritrosit itu ada protein-protein namanya itu hemoglobin. Hemoglobin itu sebuah tetramer ya dari 4 unit globin dan hem, dan itu ada 2 jenis pada dewasa. Ada HbA dan HbA2. Kalau HbA itu yang terdiri dari 2 alpha unit dan 2 beta unit. A2 itu dari 2 alpha unit dan 2 delta unit. Kenapa ini penting? Simpan dulu aja, ini tuh akan penting untuk nanti sebuah jenis anemia, namanya itu thalassemia. Dari host bisa bantu untuk. Nah, jadinya sel darah merah itu dibentuk oleh proses namanya itu erythropoiesis. Ya, jadi di dalam susun tulang itu ada 2 populasi sel. Ya, ada sel-sel lini mieloid dan sel-sel lini limfoid. Ya, sel darah merah itu berasal dari sel lini mieloid. Ya, terutama dari stem selnya membentuk eritroblast hingga membentuk retikulosit. Ya, dan retikulosit ini akan bermatur menjadi eritrosit atau sel darah merah. Kenapa ini penting? Karena jumlah retikulosit nanti kita akan tahu bahwa dia itu menandakan kesehatan daripada sumsum tulang. Jadinya pada anemia dengan angka retikulosit meningkat itu menandakan bahwa produksi eritrosit serta kesehatan sumsum tulang itu masih terjaga. Ya. Jadi gimana sel darah merah itu dapat diproduksi? Pertama dari ginjal. Ginjal itu akan menghasilkan hormon namanya eritropoietin atau EPO, dan dia akan menstimulasi sel-sel di sumsum tulang. Di sumsum tulang itu akan mengambil nutrien-nutrien seperti nutrien protein, besi, asam folat, vitamin B12 itu akan digunakan untuk membentukkan eritrosit, dan sel-sel itu akan dilepaskan dalam sirkulasi. Di sirkulasi dia akan berlangsung selama 120 hari. Setelah 120 hari itu dia akan pecah, ya, dihancurkan oleh sel-sel makrofag dan sel-sel Kupffer dan sel-sel retikoendotelial lainnya, menjadikan produk bakunya lagi, jadi hem dan globin dan amino acid lagi, supaya bisa didaur ulang menjadi eritrosit baru. Nah, masalah apapun di setiap stage daripada siklus hidup daripada eritrosit ini itu dapat menyebabkan anemia. Misalnya masalah di produksi, misalnya nggak cukup bahan baku, misalnya kekurangan besi, kekurangan vitamin B12, kekurangan protein, ya, kekurangan asam folat, atau mungkin ada gangguan sumsum tulang. Jadi sumsum tulang itu sel-sel itu ada masalah, jadi tidak bisa membagi, tidak bisa menghasilkan sel darah merah. Atau mungkin sel darah merahnya ada, tapi nggak optimal, ada kerusakan daripada strukturalnya. Mungkin masalah pada membrannya,
ataupun masalah pada hemnya, atau mungkin masalah pada globinnya. Lalu ada masalah inflamasi. Ya, kenapa? Karena inflamasi itu bisa menekan produksi sel-sel darah merah baru. Terus juga bisa karena peningkatan destruksi. Ya, peningkatan destruksi itu bisa apa aja? Namanya adalah aliasnya adalah hemolisis. Mungkin ada penyakit atau imun, misalnya kayak worm atau cold type atau immune hemolysis. Atau mungkin proses infeksi. Proses infeksi apa yang paling sering secara klasik menyebabkan anemia hemolitik? Contohnya adalah malaria. Mungkin ada defek struktural, jadi sel darah merah itu hasilnya itu beda, hasilnya itu nggak benar, jadinya dia tuh gampang dihancurkan, gampang hemolisis, gampang dihancurkan oleh sel-sel imun kita. Atau mungkin pasiennya udah ada defek genetik, terus dikasih obat-obatan, dan obat-obatan itu menyebabkan hemolisis. Atau mungkin masalah mekanik, mungkin pasiennya ada implan, misalnya implan valve prostetik, yang bisa menyebabkan gangguan mekanik, jadinya sel darah merah yang melewati itu hancur, ya. Juga bisa akibat perdarahan, ya. Jadi ini itu yang paling sering, yang paling gampang, ya, perdarahan. Jadinya pasiennya ada hilang darah, bisa dari trauma, ya, bisa juga masalah gastrointestinal, ya, hematokezia, hematomelena, dan juga bisa masalah ginekologis, misalnya menorrhagia atau AUB. Nah, ini kita penting bedakan, ya, masalah-masalah yang disebabkan oleh gangguan produksi eritrosit itu dapat menyebabkan penurunan retikulosit. Karena kenapa? Karena ada gangguan pada susun tulangnya. Karena susun tulang itu tidak menghasilkan eritrosit yang cukup. Tapi ada destruksi dan perdarahan, retikulosit itu cenderung meningkat. Ya, karena susun tulang itu mencoba untuk mengkompensasi untuk kehilangan sel darah merah itu. Anemia itu secara dari WHO itu berdasarkan kalau pada laki itu Hb di bawah 13 dan perempuan itu Hb di bawah 12. Itu dari Hb-nya. Tapi hematokrit dan eritrosit itu juga bisa dipakai untuk mendiagnosis anemia. Sebenarnya hematokrit nggak terlalu, ya, tapi lebih ke eritrosit. Eritrosit di bawah 4,5 juta pada lelaki dan di bawah 4 juta pada perempuan itu juga dapat digunakan untuk mendiagnosis anemia. Tapi ini jarang, ya. Jadi patokan kita secara official itu selalu dilihat dari hemoglobinnya. Tapi juga perhatikan bahwa parameter ini itu tidak absolut. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan nilai hemoglobin yang lebih rendah, tapi padahal itu fisiologis. Contohnya adalah aktivitas fisik yang intensif. Ini berbicara mengenai atlet. Karena atlet mereka tuh lebih efisien, jadinya cenderung ada semacam anemia fisiologis. Mereka beda cut-off-nya. Terus pada kehamilan, kenapa? Karena ada hemodilusi. Juga ada masalah usia lanjut, karena ada masalah proses alias degeneratif lah. Terus juga ada hal-hal yang menyebabkan nilai tinggi. Iya, ini tuh lebih sering pada hemokonsentrasi, misalnya pada merokok dan juga dehidrasi dan juga altituda tinggi. Selain Hb, yang kita bisa lihat adalah hematokrit, yaitu menilai massa sel darah merah dalam bentuk persentase dalam darah total. Lalu juga ada eritrosit, itu jumlah sel darah merahnya. Ada MCV atau mean corpuscular volume, dia itu ukuran daripada sel darah merahnya. Ada MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration, itu warna daripada eritrositnya. Lalu ada RDW, yaitu red blood cell distribution width. Nanti kita bahas ini apa, ya. Lalu ada retikulosit seperti tadi, dia itu adalah sel darah merah muda dan dia itu kalau meningkat menggambarkan peningkatan laju produksi dari sel darah merah. Lalu ada trombosit dan leukosit. Ini sih lebih penting ke penianya, ya. Berarti kalau ada trombositopenia digabung dengan anemia itu curiga ke depresi susun tulang atau leukositosis yang berlebihan pada anemia. Itu dapat menandakan sebuah proses infeksi mungkin, tapi kalau lebay banget sampai puluhan ribu, itu bisa juga menandakan sebuah proses keganasan, misalnya pada leukemia. Nah, tapi cut-off Hb ini yang kita bahas untuk 13-12 itu hanya untuk dewasa, ya, dan dewasa yang sehat, dewasa populasi umum. Karena kalau anak-anak kecil itu cut-off-nya beda-beda sendiri, dan pada kehamilan itu juga beda cut-off-nya, ya. Pada hamil cut-off anemia itu juga cenderung lebih
rendah dari biasanya karena ada anemia yang fisiologis. Nah, sekarang kita bahas konsep dasar mengenai indeks eritrosit. Jadi ini adalah parameter-parameter yang menggambarkan kualitas daripada sel darah merah yang ada di darah kita. Ya, misalnya MCV itu ukuran ya, diameter daripada ukuran volume daripada sel darah merah. Lalu ada MCH, dia itu adalah jumlah hemoglobin di dalam sel. Lalu ada MCHC. MCHC adalah densitas atau konsentrasi daripada hemoglobin di dalam sel. Ya. Bedanya apa MCH dan MCHC? MCH itu hanya melihat jumlah hemoglobin. Ya, kalau MCHC dia tuh juga take into account, dia itu juga mempertimbangkan konsentrasi atau densitas hemoglobinnya. Misalnya gimana? Misalnya anggap aja ada 3 jenis ada 3 dengan anemia yang berbeda ya. Ada pasien A, pasien B, pasien C. Masing-masing pasiennya itu ada MCH 30. 30 ya, misalnya 30. Nah, tapi pada pasien A, dia itu ada anemianya di mana MCH itu rendah, jadi kecil. Ya. Pada pasien B, ukuran daripada sel darah merahnya itu normal. Tapi pada pasien C, ukuran sel darah merahnya itu sangat besar. Misalnya seperti itu. Pada pasien A, B, dan C, walaupun MCH-nya semua normal, MCH-nya semua jauh berbeda. Pada pasien A, karena dia itu juga ada anemia MCV rendah atau anemia mikrositik, jadi dia tuh MCH-nya cenderung meningkat. Pada pasien B itu normal karena MCH normal, MCV juga normal. Tapi pada pasien C, walaupun MCH normal, dia itu ada anemia sel besar, anemia makrositik. Jadinya MCHC-nya akan turun. Ya. Maka dari itu, indeks eritrosit yang kita lihat, yang kita peduli adalah MCV dan MCH. MCV itu menentukan ukuran daripada anemianya, MCHC itu adalah menentukan warnanya, ya. Dibagi jadi kalau lebih kecil mikrositik, normositik, besar makrositik. Kalau warnanya kalau lebih rendah itu hipokromik, ya, krom itu warna. Kalau normal 20-34 itu normokromik, dan kalau tinggi itu hiperkromik. Dan anemia itu dapat diklasifikasi berdasarkan parameter ini, ya, terutama pada ukurannya ya. Jadi anemia mikrositik, normositik, dan makrositik. Tapi juga ada konsep daripada RDW. Apa itu RDW? RDW itu adalah red blood cell distribution width, ya. Jadi dia itu angka yang menggambarkan homogenitas daripada populasi sel darah merah dalam sirkulasi. Kalau RDW normal itu relatif sempit, berarti kalau graf itu kecil ya, berarti sel darah merah di dalam sirkulasi kurang lebih dia itu homogen atau bentuknya sama, ya. Tapi kalau RDW-nya itu besar, itu berarti ada banyak variasi dalam ukuran sel darah merah. Berarti di dalam siklus kita itu ada sel darah merah kecil, juga ada sel darah merah besar. Itu namanya tuh anisositosis. Berarti RW yang besar mengarah terhadap anisositosis. Contohnya kenapa? Dan kenapa ini penting? Misalnya pada pasien dengan anemia, kita cek MCV-nya itu normal. MCV normal itu bisa menandakan anemia normositik. Tapi dia juga bisa menandakan gabungan antara anemia mikrositik dan makrositik. Gimana kita tahu itu pure anemia normositik atau gabungan? Kita lihat RDW-nya. Kalau di atas 16 atau 15%, itu lebih ngarah ke anemia yang gabungan. Ya, misalnya seperti ini ya. Ini grafik seperti ini bacanya. Ini tengah-tengah ini adalah MCV normal. Ke kiri itu MCV menurun, berarti lebih cenderung anemia mikrositik. Ke kanan cenderung MCV meningkat, mengarah ke anemia makrositik. Normalnya seperti ini. Tapi pada kasus di mana RDW meningkat, itu seperti ini. Jadi ada populasi sel anemia yang mikrositik,
juga ada populasi sel yang makrositik. Kedua populasi itu kan saling narik, jadinya MCV itu harus jatuh di angka di antara itu. Jadi kesannya MCV nomositik, tapi ternyata itu gabungan. Ya. Tapi biasanya untuk RDW itu nggak selalu dikasih dalam bentuk nomor. Kadang-kadang tuh langsung dikasih dalam bentuk gambar, dalam graf. Kalau kalian pernah di bangsal, pernah lihat lab pasien, kalau pasti ada CBC dengan MCV, MCH, MCHC, itu di belakang, itu ada kan graf-graf yang ada titik-titiknya dan ada garis-garis grafnya. Salah satu dari mereka itu adalah RBC histogram, dan dia itu menandakan gambar-gambar ini. Ya, jadi pada fase anemia, jangan cuma lihat CBC dan MCV, MCHC-nya, tapi juga jangan lupa untuk melihat graf ini di belakangnya. Oke. Nah, seperti tadi, anemia itu dibagi 3 jadinya. Anemia mikrositik, nomositik, dan makrositik. Ya. DD-nya itu juga berbeda per jenis anemia, tapi kita lihat ya, walaupun mereka itu tidak cuma dibagi berdasarkan bentuk, tapi juga berdasarkan mekanismenya. Karena mekanisme yang sama itu dapat menyebabkan anemia tertentu. Misalnya pada anemia mikrositik, biasanya itu dia disebabkan oleh gangguan daripada produksi hemoglobin. Bisa gangguan hemnya, bisa gangguan globinnya. Gangguan hem yang paling sering adalah anemia defisiensi besi. Gangguan globin yang paling sering adalah thalassemia. Lalu ada anemia yang nomositik. Ya, ini bisa disebabkan oleh peningkatan destruksi alias hemolisis. Oh ya, BTW hemolisis itu definisinya adalah bila ada penghancuran RBC di bawah 100 hari. Ingat ya, normal itu 120 hari. Ya, destruksi atau justru peningkatan kurang volume alias perdarahan, atau penurunan eritropoiesis, misalnya adalah supresi atau kegagalan daripada sumsum tulang. Nomositik paling besar dibagi ya, jadi hemolitik dan non-hemolitik. Hemolitik ada intrinsik dan ekstrinsik. Lalu ada anemia makrositik. Makrositik itu dibagi 2, megaloblastik dan non-megaloblastik. Megaloblastik itu paling sering disebabkan oleh gangguan daripada DNA. Jadi gangguan defisit daripada maturasi DNA, kromatinnya. Jadi DNA itu lambat maturasinya, tapi sitoplasma itu cepat membelah. Kenapa itu terjadi? Karena paling sering karena defisiensi vitamin B12 dan folat. Ya, itu adalah anemia megaloblastik. Kalau non-megaloblastik, itu lebih sering masalah karena membrannya, masalah struktural. Jadi yang lebih sering muncul pada alkoholisme dan penyakit hepar. Di sini DNA itu kurang lebih intak. Tetapi jangan lupa bahwa alkoholisme dan penyakit hepar itu juga bisa menyebabkan defisiensi daripada folat dan B12, terutama folat sih. Ya. Karena folat itu disimpan di hepar ya. Jadinya penyakit hepar juga bisa membuat anemia megaloblastik. Nah, konsep dasar terakhir yang kita harus perhatikan itu adalah produksi daripada retikulosit. Jadinya ingat ya bahwa intinya retikulosit yaitu adalah sel darah merah muda. Jadinya dia itu sel darah merah yang imatur. Dan jumlahnya merefleksikan laju produksi sel darah merah daripada sumsum tulang. Normalnya itu adalah 1%. Range itu 0,5 sampai 2%. Ya. Angka di atas 2% itu berarti adalah retikulositosis atau intinya retikulositnya itu lagi meningkat. Ya. Jadinya kalau pada pasien anemia dengan fungsi sumsum tulang yang normal, berarti produksinya itu normal dan bahan bakunya ada dan sumsum tulang tidak ada failure atau tidak ada supresi, itu pasti RBC-nya akan meningkat karena sumsum tulangnya itu akan coba mengkompensasi untuk anemianya. Ya. Laju itu bisa meningkat sampai 5 kali pada dewasa dan 7,5 kali pada anak. Tapi ini angkanya fun fact ya, enggak terlalu penting untuk klinis. Yang penting pada klinis adalah angka harus di atas 2% pada anemia dengan retikulositosis. Dan ini adalah gambaran retikulosit ya pada apusan darah tepi. Gambaran ini yang disebutkan retikulosit itu ini ya, yang lebih abu-abu kebiruan ini. Itu dong ya, mungkin ini juga sih ya.
mungkin ya, tapi ini yang utama sih. Ya, jadinya gambaran ini di mana ada retikulosit pada sel darah merah yang banyak itu disebut sebagai polikromasia.